Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, apa kabar semuanya? Nah, sesuai jadwalnya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan analisis peubah ganda. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis varians dua arah. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menganalisa, menghitung, dan menginterpretasi data dengan analisis varians dua arah. Nah, agar CPL kita dapat tercapai, Ibu harapkan kalian dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Ibu harapkan kalian dapat mempersiapkan jaringannya dengan stabil, mempersiapkan alat tulisnya, dan mempersiapkan laptop yang sudah terinstall dengan SPSS. Karena nanti kita akan menganalisis dan menghitung serta menginterpretasi data dengan analisis varians dua arah menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis varians dua arah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mengingat kalian, kita akan mengingat sejenak tentang analisis varian satu arah. Nah, di mana analisis varian satu arah itu dia terdiri dari satu variabel bebas, di mana variabel bebasnya itu merupakan dan bersifat metrik atau kualitatif, dan terdiri dari satu variabel terikat yang bersifat metrik atau kuantitatif. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu adalah analisis varians dua arah. Lalu, apa bedanya analisis varians satu arah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan analisis varians dua arah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Nah, jika analisis varians satu arah, variabelnya terdiri dari satu variabel bebas, maka analisis varians dua arah menggunakan data dengan dua variabel bebas, di mana juga terdapat satu variabel terikatnya. Nah, dua variabel bebas tersebut merupakan dan bersifat non-metrik atau kualitatif, sedangkan variabel terikatnya bersifat metrik atau kuantitatif. Nah, analisis varians selalu melibatkan satu variabel tak bebas atau satu variabel terikat. Lalu bagaimana jika jumlah variabel tak bebas atau jumlah variabel terikatnya lebih dari satu? Nah, jika demikian maka digunakan analisis yang namanya MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Nah, dalam analisis varians dua arah dengan interaksi, dapat diuji ada tidaknya interaksi antara variabel pertama dengan variabel kedua terhadap pengaruhnya pada variabel terikat. Nah, jelas sebelumnya telah dibahas bahwa analisis varians dua arah terdiri dari dua variabel. Nah, di sini dalam analisis varians dua arah dengan interaksi akan diuji ada tidaknya interaksi antara kedua variabel tersebut terhadap pengaruhnya pada variabel terikat. Jika terdapat interaksi antara variabel bebas pertama dengan variabel bebas kedua, maka dapat ditentukan perlakuan mana saja yang akan menyebabkan terjadinya interaksi tersebut. Nah, lalu bagaimana jika terjadi interaksi namun tidak signifikan secara statistika antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua? Nah, apabila terjadi interaksi namun tidak signifikan secara statistika antara variabel bebas pertama dan kedua, maka dapat dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai variabel tak bebas berdasarkan kategori-kategori pada variabel bebas pertama dengan mengontrol pengaruh variabel bebas kedua. Begitu juga sebaliknya, dapat diuji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai variabel tak bebas untuk kategori-kategori pada variabel bebas kedua dengan mengontrol pengaruh variabel bebas pertama. Nah, pengujian yang demikian ini disebut dengan pengujian pengaruh utama atau main effect test. Nah, dalam analisis varians dua arah dengan interaksi, hipotesis nol mengenai pengujian interaksi menyatakan tidak terdapat interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua terhadap pengaruhnya pada variabel terikatnya.
Kemudian, hipotesis alternatifnya menyatakan terdapat interaksi antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua terhadap pengaruhnya pada variabel tak bebas. Nah, di sini ada beberapa masalah yang akan diselesaikan dengan menggunakan analisis varians dua arah. Nah, ada dua kasus yang akan diselesaikan dengan analisis varians dua arah. Dua kasus tersebut akan dianalisa dan diinterpretasi oleh masing-masing kelompok. Jadi di sini nanti akan dibagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama akan membahas dan menganalisa tentang masalah seperti ini. Misalkan, seorang petani jagung bernama Ahmad ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistika pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk terhadap hasil produksi jagung. Nah, berikut merupakan datanya. Nah, data ini merupakan data produksi jagung. Di sini bisa kita lihat terdapat dua variabel bebas, yaitu bibit jagung dan pupuk. Nah, dua variabel bebas tersebut yaitu bibit jagung dan pupuk, dan satu variabel terikat yaitu hasil produksi jagung. Nah, tabel ini dan data ini merupakan data yang harus dicari dengan pertanyaan penelitian, yaitu ada tiga pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh kelompok 1, yaitu apakah terdapat interaksi yang signifikan secara statistika pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk dalam pengaruhnya terhadap hasil produksi jagung. Yang kedua, apakah penggunaan jenis pupuk berdampak pada hasil produksi jagung dengan mengontrol pengaruh jenis bibit jagung. Yang ketiga, apakah penggunaan jenis bibit jagung berdampak pada hasil produksi jagung dengan mengontrol pengaruh jenis pupuknya. Nah, ini merupakan tugas untuk kelompok pertama. Kemudian, kelompok kedua akan membahas tentang penelitian di mana di sini ada seorang peneliti bernama Andi ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistika pada penerapan metode mengajar dengan tingkat pendidikan guru terhadap nilai ujian matematika siswa. Nah, ini merupakan datanya. Di sini ada dua variabel bebasnya, yaitu metode mengajar dan tingkat pendidikan gurunya. Di mana di sini metode mengajarnya ada dua, yaitu metode A dan metode B. Nah, ini merupakan data yang nilai ujian matematika dari 60 siswa. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah hasil atau nilai siswanya. Nah, data tersebut akan diuji dan akan diketahui dan dijawab pertanyaan penelitiannya. Di sini juga terdapat 3 pertanyaan penelitian yang harus dijawab oleh kelompok 2. Yaitu apakah terdapat interaksi yang signifikan secara statistika pada penerapan metode mengajar dan tingkat pendidikan guru dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika siswa. Yang kedua, akan dijawab apakah metode mengajar guru berpengaruh pada nilai ujian matematika siswa dengan mengontrol pengaruh tingkat pendidikan guru. Yang ketiga, apakah tingkat pendidikan guru berpengaruh pada nilai ujian matematika siswa dengan mengontrol pengaruh metode mengajar guru. Nah, itu merupakan dua tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompoknya. Satu kelompok membahas satu tugasnya dan hasilnya nanti akan dikirim melalui email saya. Nanti akan diberikan alamat emailnya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian ini? Nah, nanti akan diberikan buku panduan untuk menyelesaikannya dengan SPSS. Baik, itu merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik dan kerjakan dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kesimpulan untuk materi analisis varians dua arah, yaitu analisis varians dua arah bisa dilakukan apabila datanya terdiri dari dua variabel bebas yang bersifat kualitatif atau non-metrik dan satu variabel terikat yang bersifat metrik atau kuantitatif. Nah, itu merupakan kesimpulan materi kita hari ini. Ibu rasa cukup untuk pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.